Seiring dengan masa kampanye Pilpres yang tengah bergulir, anak-anak dari ketiga capres pada Pilpres 2024 mendatang juga ikut tersorot warganet. Mereka yang menuai atensi terutama adalah Mutiara Baswedan, Didit Prabowo hingga Alam Ganjar. Ketiganya bahkan berpartisipasi untuk mendukung kemenangan ayah mereka pada Pilpres mendatang. Mutiara Anissa Baswedan adalah wanita cantik yang merupakan anak dari calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan. Wanita yang akrab disapa Tia ini memiliki ibu bernama Ferry Farhati Ganis dan punya 3 saudara laki-laki. Nama Mikhail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Tia yang lahir pada 3 Juni 1997 ini merupakan seorang sarjana hukum, alumnus Universitas Indonesia. Ia berhasil menyelesaikan studinya pada 2020 lalu. Pada akhir Juli 2022, Tia mengakhiri masa lajangnya setelah dinikahi oleh dokter tampan Ali Saleh Al-Huraibi. Sementara itu Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, memiliki seorang anak sematawayang yang akrab dipanggil Didit Prabowo. Pria kelahiran 22 Maret 1984 ini memiliki nama lengkap Pragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo. Didit Prabowo merupakan anak tunggal Menteri Pertahanan dari pernikahannya dengan anak Presiden RI kedua Soeharto, Siti Hediyati Haryadi alias Titik Soeharto. Sayangnya mereka bercerai pada 1998 silam. Dia 39 tahun ini menghabiskan masa remajanya di Boston, Amerika Serikat sebelum akhirnya menetap di Paris. Didit belajar desain mode selama 4 tahun di Parsons School of Design, New York and École Person à Paris. Dia juga mengambil kursus melukis, fotografi, dan sejarah seni. Sama dengan Capres Prabowo, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga memiliki anak tunggal dari pernikahannya dengan Siti Atikoh. Ialah Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau kerap disapa Alam Ganjar. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 14 Desember 2001. Alam saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, jurusan Industrial Engineering. Hanya berhasil menjadi mahasiswi di salah satu fakultas dan kampus terbaik di Indonesia. Semasa studi, Mutiara Baswedan berhasil mencatatkan barisan prestasi. Wanita berambut ikal ini misalnya berhasil meraih Best Delegate dan Best Position Paper ketika mewakili kampusnya dalam ajang Indonesia Model United Nations 2017. Selain itu, Tia juga berhasil sebagai Most Outstanding Delegate di Jogja International Model United Nations 2017. Ia juga menjadi perwakilan Indonesia dalam Harvard National Model United Nations di Amerika Serikat. Ia juga pernah meraih juara ketiga pada ajang 21st Asian Law Students Association atau ALSA National English Competition 2017. Setelah lulus kuliah, Tia bekerja di firma hukum Assegaf Hamzah dan Partners 2021-2022. Mengambil jalur yang berbeda dari sang ayah yang berlatar militer, pengusaha, dan politisi. Didit Prabowo lebih memilih berkecimpung di industri kreatif sebagai perancang busana. Didit menetap dan berkarir di salah satu kiblat fashion dunia, Paris. Ia mendirikan brand mode dengan jenama Didit Hedi Prasetyo. Eksis sebagai desainer, Didit pun memiliki capaian berkaliber internasional. Busana karya Didit misalnya pernah dipakai artis-artis ternama, salah duanya adalah penyanyi asal Indonesia, Anggun, dan penyanyi Kanada Carly Rae Jepsen. Didit juga tercatat sebagai satu-satunya desainer asal Asia yang merancang interior mobil BMW Individual Series 7. Didit juga menjadi satu-satunya desainer asal tanah air yang gaun adi busana karyanya dipublikasikan oleh majalah mode Vogue Inggris di situs resminya. Bahkan saat masih berstatus siswa sekolah mode di tahun 2006, Didit meraih penghargaan Silver Timbel untuk karya modenya. Didit juga tercatat sebagai salah seorang perancang busana yang masuk daftar ofisial kalender Paris Fashion Week. Tak mau kalah dari Tia dan Didit, kendati masih berstatus mahasiswa, Alam Ganjar juga dikenal sebagai sosok berprestasi. Saat masih duduk di bangku SMP di tahun 2015 misalnya,
Pria berkacamata ini pernah meraih medali emas dalam kompetisi sains yang diadakan di Korea Selatan. Pada periode 2018-2019, Alam Ganjar mendapat kepercayaan menjadi Presiden Direktur atau Presdir Sagas Cho Student Company yang merupakan perusahaan siswa dari SMAN 3 Semarang. Pada ajang Junior Achievement atau GA Asia Pacific Company of the Year Competition yang diselenggarakan oleh GA Asia Pacific di Manila, Filipina, Alam dan timnya juga berhasil meraih tempat ketiga. Dalam kompetisi tersebut, Alam bersama rekannya di Sagas Cho SMAN 3 Semarang mempresentasikan produk andalan usaha mereka berupa Ecos dan Why Nots, alat kaki dan binder multifungsi buatan tangan yang berbahan dasar eceng gondok dan dipadukan dengan batik. Alam sendiri saat ini tengah menjabat sebagai CEO Esport Pygmy Team. Sebagai anak capres yang ayahnya pernah didukung oleh salah satu ormas Islam militan dalam suksesi Pilkada DKI Jakarta, penampilan mutiara Anissa Baswedan yang tak berhijab pernah mendapatkan kritik pedas warganet. Pada momen pernikahannya di 2022 lalu, jagat maya penuh pro dan kontra atas penampilan wanita 26 tahun itu yang tampil tanpa penutup kepala. Hal itu bermula dari saran seorang pegiat sosmed yang dikenal kontroversial yakni Dr. Tifa. Saat itu Dr. Tifa mengatakan, kalau saja mutiara berhijab, umat Islam akan mendukung Anies jika dia maju sebagai calon presiden. Komentar tersebut lantas memancing sejumlah warganet mengkritik hingga menghujat penampilan Tia yang dianggap tidak islami. Sementara itu, profesi Didit Prabowo yang identik dengan busana glamor dan outfit wanita membuatnya disebut-sebut sebagai seorang LGBT. Pada 2016 misalnya, aktivis Jaringan Islam Liberal atau JIL, Ahmad Sahal, pernah menuding putra Prabowo Subianto tersebut sebagai pengikut LGBT. Saat itu Ahmad Sahal menanggapi tweet Cawapres Mahfud MD yang menulis bahwa ia tidak setuju dengan kalangan LGBT. Mahfud ketika itu berpendapat sambil bercanda saat ditanya pengikutnya terkait isu LGBT yang tengah mengemuka. LGBT itu berbahaya dan menjijikkan, tapi penanganannya tidak perlu pengawalan BRIMOB, katanya melalui akun Twitternya @mohmahfudmd. Alam Ganjar sejauh ini belum memantik kontroversi warganet dan media. Ia hanya mengaku sering mendapat kritik dari warganet di akun sosmednya. Kedekatannya dengan gamers cantik Echa Aura belakangan jadi bahasan warganet. Menurut Netter, hubungan mereka terhalang perbedaan agama. Beberapa waktu lalu, warganet juga terkesan mengadu domba dirinya dengan Cawapres Gibran Rakabuming. Saat itu seorang warganet menyebut jika anak Capres nomor urut 3 tersebut lebih pandai dari Cawapres nomor urut 2. Atensi publik pada anak pertama dan atau anak satu-satunya para capres ini tidak lepas dari partisipasi ketiganya dalam kampanye ayah mereka sebagai capres. Mutiara Baswedan misalnya diketahui kini bekerja sebagai peneliti atau researcher analis di tim kampanye Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Didit Prabowo juga terlihat hadir di tengah suasana kampanye. Beberapa waktu lalu ia disorot warganet saat antusias menyaksikan ayahnya melantik ibunya sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Sementara Alam Ganjar juga aktif bersafari ke berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung suksesi ayahnya. Ya guys, apakah menurutmu prestasi dan reputasi seorang anak capres turut mempengaruhi elektabilitas ayah mereka pada Pilpres mendatang?